warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan saya ditemani sama mas kameramen tentunya ya mas. Seperti biasa ini mas kameramen tersetia ya teman-teman sepanjang sejarah. Oke teman-teman, hari ini saya berada di Benteng Pendem. Bisa dilihat jelas teman-teman, ini berada di pesisir pantai Teluk Penyu Cilacap. Oke teman-temanku, insya Allah ini saya mau penelusuran masuk ke dalam untuk menjelaskan mitos apa aja yang ada di Benteng Pendem. Mas kameramen gimana mas, sudah siap? Siap mas. Ayo jalan mas. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kawasan Benteng Pendem. Dan di sebelah kiri saya ini ada bangunan untuk burung mungkin ya mas ya. Iya mbak. Ini teman-teman bisa dilihat ini udah lumayan nggak terawat. Dan di sebelah kirinya lagi ada pohon yang cukup tua ya mas ya. Dan ini yang saya rasakan ada aura negatifnya di sini mas. Ada negatifnya mbak? Ada aura negatifnya di pohon yang tua ini. Oke teman-teman, banyak sekali pohon-pohon besar ya di dalam Benteng Pendem. Dan lihat di sebelah kanan mas, ada sungai. Ya, itu, mbak. Ada sungai dan ini ada orang yang berkunjung ya teman-teman ke tempat ini. Mbak, tapi Benteng Pendem itu dibuat pada tahun berapa sih mbak? Jadi Benteng Pendem ini adalah peninggalan Belanda ya teman-teman. Dan ini dibangun pada tahun 1861. Berarti udah tua banget. Udah tua, dan ini udah direnov ya teman-teman. Ada beberapa bangunan yang rusak dan ini ada perbaikan dari masyarakat sini. Ya otomatis kalau udah tua kan pada rusak ya mas ya. Dan ini kelihatan kayak mungkin habis diperbarui ya mas. Ya teman-teman, saya merasakan ada yang ganjil di sungai ini. Mas boleh deketin? Ini ya mbak? Iya. Ini namanya parit ya kalau bahasa Jawa teman-teman. Tapi sungai ini ada. Iya, ini saya mau menjelaskan teman-teman yang saya rasakan di tempat ini. Ini siang hari ya, tapi saya merasakan bahwa kentalnya aura mistis di tempat ini. Dan ini kalau bahasa Jawanya parit, dan mungkin kalau yang kalian kenal adalah sebuah aliran sungai. Mas, Itu ada ujungnya mbak? iya ada ujungnya itu. Jadi ini airnya mungkin ini sebenarnya ngalir mas, cuma di sana ada kayak salurannya tapi kecil. Oh Iya. Oke teman-teman, ini yang saya rasakan ada yang menunggu di tempat ini, yaitu siluman ular. Dan ini keluar kalau sore hari. Jadi, sore hari mbak? iya ularnya ini cukup besar mas. Mungkin panjangnya itu hampir 200 meteran. Panjang banget. Panjang banget teman-teman. Jadi ini bisa keluar juga menjelma seperti manusia. Dan ini cukup dalam ya teman-teman. Tapi kalau dilihat ini bersih ya mbak? Ini bersih karena ini dirawat terus ya. Oke teman-teman, ini saya mau menuju ke bangunan-bangunan yang pembuatan Belanda seperti penjara ataupun ruang-ruang untuk penyiksaan ataupun ruang-ruang untuk pertahanan waktu zaman perang ya teman-teman. Dan ada di atas sana. Mas kameramen, boleh kita ke sana mas? Yaudah ya mbak. Yuk. Oke teman-temanku yang ada di rumah, sekarang saya berada di ruang barak. Dan ini ruangannya cukup banyak ya teman-teman. Sekarang saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ada 14 ruangan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa mbak? Ada yang berdiri tadi mas di depan sini mas. Mas itu mbak? Depan sini. Ini seperti yang saya lihat seperti kayak komandan tentara Belanda ya teman-teman. Jadi mungkin ini yang astagfirullahaladzim, yang memimpin segalanya, yang mengurus-ngurus waktu kala itu. Dan yang saya lihat tadi bersekelebat, jadi cuma kepala aja mas, Astagfirullah. nggak ada badannya. Ada senter nggak? Ada. Kita masuk aja mas, kita tag.
Assalamualaikum. Gimana? Terang nggak? Bisa Pak. Bisa. Ini tempatnya udah berlumut ya teman-teman, dan saya mencium kayak aroma bau bangkai. Astagfirullahaladzim. Mas, sepertinya kita nggak diizinin untuk masuk ke sini. Lebih baik kita keluar. Kita keluar teman-teman. Kayak kita tuh nggak diizinin ada di dalam. Oh, nggak di sini Pak. Begitu saya masuk, saya langsung nyium bau itu Mas tadi, bau bangkai. Tapi karena saya menggema ya Pak. Menggema teman-teman. Coba kita masuk ke ruangan yang nomor 4 ini ya Mas. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, ada bapak. Assalamualaikum. Pak. Salaman dulu Mas. Bapak pengurus yang ada di sini atau pengunjung? Pengunjung, Mbak. Berasal dari mana Pak? Saya dari Solo. Dari Solo, oh jauh. Dari Solo. Ini bawa apa Pak? Ya ini alat-alat. Alat bekal ya? Minum lah. Ya. Oh, intinya minum gitu. Bapak habis memasuki tempat ini ya? Ini nomor 4 dari ujung ya Pak ya? Iya. Namanya Bapak siapa? Bapak Sigit. Sigit. Saya Mbak Fani dan ini kameramen saya. Dan kalau boleh tahu, Bapak udah mengunjungi tempat ini berapa kali? Baru pertama? Baru pertama kali ini. Mbak. Baru pertama kali ya? Gimana sih masuk ruangan ini tuh yang dirasakan apa? Ngeri lah, pokoknya. Ngeri ya? Merinding dulu. Merinding. Saya habis masuk ke ruang nomor 2 tadi ya Mas. Kayak ngeliat kepala berdiri gitu. Terus saya masuk ngecek sama kameramen, ternyata bau bangkai. Oke, Bapak Sigit, ini perkenalkan dulu ya, saya dari tim Family Laslos. Jadi di sini saya lagi melakukan penelusuran lah gitu. Biasanya saya malam, cuma ini kepengen cari yang beda aja. Terus malah ketemu Bapak, alhamdulillah bisa tukar cerita ya Pak ya. Kalau untuk merasain hal yang seperti Bapak sih saya tiap hari ya Mas ya. Tiap hari. Dan Bapak udah kayak ngelihat sesuatu belum di tempat ini selama berkunjung di Benteng Pendem? Belum Pak, ini baru ini sih saya, baru kali ini kalau di sini kan kelihatannya sih kelihatannya gimana gitu loh. Beda aja ya hawanya ya? Di tempat-tempat lain mah kayaknya biasa aja ya? Iya, jadi ini memang ruangannya banyak ya Pak ya, tadi saya hitung ada 14. Boleh kita keluar Pak? Ini tempatnya pengap sekali teman-teman. Iya, kalau saya boleh tahu Bapak kesini sama siapa ya? ya. Sendiri atau sama keluarga? Oh, astagfirullahaladzim. Bapak, kalau saya ajak Bapak berkomunikasi ya, ini pohonnya besar sekali, ini mungkin udah ribuan tahun ya? Ya, ratusan tahun atau ribuan tahun. Loh Mas, itu kok ada kayak penembahan itu mungkin ya? Gimana Pak? Itu Mas di atas Mas. Bapak lihat Pak? Penembahan nih. Penembahan ya? Oh, astagfirullahaladzim. Jadi Benteng Pendem ini dalamnya ada penembahannya teman-teman. Pak, kan Bapak baru pertama kali ke sini ya. Bapak pernah dengar mitos-mitos tentang tempat ini nggak Pak? Iya, apa yang terjadi di Benteng Pendem ini Bapak tahu nggak mitosnya apa? Rasanya banyak Mbak. Di sini bukannya ini itu doang, banyak pokoknya ceritanya lah. Nggak bisa nyeritain pokoknya. Katanya banyak. Banyak. Bapak mau ikut saya atau mau gimana? Mau main aja deh. Mau main aja ya? Mau main aja. Oke Bapak, pertemuan kita ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Jadi saya bisa kenal dengan Bapak. Lain kali kita bisa bertemu lagi. Oke, Mbak. Assalamualaikum ya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, hati-hati. Oke teman-teman, ada beberapa pengunjung di tempat ini ya. Ayo Mas, let's go. Oke teman-teman, ini saya dan Mas kameramen berada di ruang keberapa ya Mas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ruang ke 10. Dan ini boleh deketin Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan iya, dan ini kayak ada besinya gitu ya teman-teman. Jadi ini kayak mungkin dulunya dibikin pintu agar yang berada di dalam itu nggak keluar. Ini tempat yang paling sedih menurut saya sih teman-teman. Jadi ini penuh dengan kesedihan dan ini sangat sadis sekali ya, mungkin sepanjang sejarah di Benteng Pendem. Kenapa sih Mbak? Duh, saya perempuan sih ya Mas ya, saya jadi sedih nih kalau nyeritainnya.
teman-teman. Jadi tempat yang di depan saya ini, ruangan ini, jadi ini kebanyakan yang menunggu itu perempuan. Jadi ya, jadi banyak sekali korban-korban yang sengaja perempuan ya khususnya dimasukkan ke dalam, dipaksa untuk memuaskan nafsu-nafsu para tentara Belanda, dalam arti dipaksa untuk diperkosa di tempat ini, dan kalau ada yang hamil itu dipaksa untuk digugurin, Mas. Astagfirullahaladzim, sedih saya, Mas. Boleh sih, boleh kita cek. Ada ikannya, Mas. Ada ikan. Oh iya itu, Mbak. Masuk ke dalam ini nih apa? Lubang-lubang kecil ya, teman-teman. Pelan-pelan, Mas. Ini licin banget, Mas. Takut kameranya jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ruangan cuma ini berapa meter aja ya, Mas ya. Ini dihuni mungkin sampai ratusan perempuan atau wanita-wanita, remaja ataupun orang tua jadi satu di tempat ini. Jadi mereka itu dipaksa untuk memuaskan hawa nafsu para tentara Belanda di tempat ini, teman-teman. Jadi mungkin ya kalau hamil langsung digugurin gitu, masih dipaksa. Jadi menurut saya ini tempat yang paling sedih sih sepanjang. Umurnya di sini juga, Mbak. Kalau tempatnya ada lagi, Mas, yang untuk ngebunuhnya gitu. Beda lagi, iya. Jadi ini pintu besi dari zaman Belanda sampai sekarang masih ada, teman-teman. Jadi mereka itu pintar sekali untuk membuat bangunan-bangunan ya. Ini kenceng banget, Mas. Zaman dulu mereka nggak sekolah tapi mereka bisa bangun yang seperti ini, sampai pintu banyak sekali besinya di atas untuk para yang ada di dalam nggak keluar ya, teman-teman. Tapi di sini Bapak ini lihat sesuatu nggak, Mbak? Tadi saya udah bilang, Mas, di sini kebanyakan perempuan, dan yang saya lihat tubuhnya itu udah nggak itu, Mas, udah nggak utuh, tapi mereka masih kuat gitu. Dan keluar aja, Mas, saya nggak kuat di sini, Mas. Dan banyak sekali pengunjung yang merasakan bahwa di tempat ini tuh memang beda di ruangan ini, karena banyak sekali yang mendengar tangisan dari dalam lorong sini atau ruangan di barak yang ke-10 ini, teman-teman. Jadi ini kisah yang tragis banget waktu zaman itu, Benteng Pendem ini, karena mereka dipaksa untuk memuaskan hawa nafsu, lalu kalau mereka hamil harus dipaksa digugurin, Mas. Astagfirullah. Ya kalau itu memang sama-sama manusia tapi nggak punya rasa manusiawi ya, Mas ya. Mereka dibuang, terus dibuang seperti hewan ya, teman-teman. Padahal ini Indonesia ya, tempat pribumi sini, tapi mereka yang dijajah, teman-teman. Jadi pribumi yang ada di sini itu ya dibantai, Mas, dibunuh, diperkosa, dibuang di tempat ini. Bahkan untuk makanan hewan-hewan buas yang ini kan dulu hutan ya, hutan lepas ya, teman-teman, untuk makanan hewan-hewan buas yang ada di tempat ini. Nanti kalau ada kijang berarti itu bukti bahwa dulunya ini memang hutan lepas, teman-teman. Ya, karena ada beberapa pengunjung yang melihat beberapa kijang yang sering memakan tanaman yang ada di Benteng Pendem ini. Berbeda-beda ya, Mbak? Ini beda-beda sih, Mas, kalau menurut saya, tapi menurut saya ini serem semua sih. Cuma yang paling bikin hati kecil saya menangis tuh di ruangan yang tadi, Mas, yang perempuannya tuh dibunuh, diperkosa, kalau hamil disuruh digugurin. Jadi nggak semua ruangan ada pintu besinya ya, teman-teman ya, bisa dilihat ya. Iya. Tapi ini tuh nggak ada. Iya, ada beberapa sih yang dikasih besi dan ada juga yang enggak. Oke, teman-teman, ada ruang ketiga dari arah sini yang nggak boleh dimasukin. Jadi katanya pernah ada pengunjung yang masuk ke ruang ketiga dari ujung sana, 1, 2, 3 ruang ini berarti ya. Kalau masuk ke dalam sini tuh pulangnya tuh sakit, Mas. Iya, jadi jangan coba-coba untuk masuk ruang nomor 3 dari ujung sana ya. Berarti ini ya, Mas ya. Ya 1, 2, 3. Tapi ini nggak ada pintu besinya, teman-teman. Atau mungkin ini udah lepas karena termakan waktu. Ini udah lepas, Mbak. Iya, udah lepas. Oh ya, mungkin udah terlepas, teman-teman. Di sana ada benteng pertahanan, Mas.
di sebelah sana. Oke teman-teman setia Family Laslo, saya berada di ruang klinik. Ini ada 2 ruangan teman-teman yang udah berlumut karena kemakan usia ya. Ini ada 2 ruangan, kita masuk yang ke sebelah sini dulu teman-teman. Bau banget mas, astagfirullahaladzim. Teman-teman ini bau banget. Ini ruang klinik ya teman-teman. Ini ada 2 ya. Dan ini bisa masuk lewat pintu ini juga. Jadi ada 2 tempatnya, bisa masuk ke dalam 1 pintu. Assalamualaikum ya Aliroh. Mambu nih mas, astagfirullahaladzim bau banget mas. Baunya kan banget mbak. Ampun meja. Astagfirullahaladzim. Bau banget mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahu Akbar mas. Astagfirullahaladzim. Saya melihat banyak sekali pasien-pasien yang tergeletak di tempat ini teman-teman. Banyak sekali yang tidak terurus di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Ini kejam banget zaman Belanda waktu itu ya mas ya, di Benteng Mendem ini. Ini ada bekas-bekas peninggalan dulu ya teman-teman nih. Itu apa begitu? Ini mungkin kayak sesuatu yang nama ya, papan nama mungkin atau ini ya mas ya. Dan ini tempatnya sedikit tergenang air karena mungkin dari atas rembes. Astagfirullahaladzim. Aduh nggak kuat mas, bau banget mas. Bau banget teman-teman, kita ke taman aja mas. Lewat mana sini aja ya. Tadi kayak itu nggak mas? Kayak nyium bau apek sama bau bangkai gitu jadi satu ya mas ya? Iya mbak. Atau mungkin persisnya lagi bau kentut ya teman-teman di ruangan yang sebelah sini ini yang bau banget. Tapi yang di sini beda baunya. Ini beda ya teman-teman. Mungkin kalau kalian berkunjung ke sini kalian juga akan merasain sama yang saya rasakan teman-teman. Oke, ini ada sebuah taman yang sering dibicarakan sama pengunjung ataupun warga-warga yang merawat tempat ini. Di sini mbak. Di tempat ini. Iya. Di taman ini. Ini cukup luas sekali ya tamannya teman-teman, bisa dilihat. Dan mitos di taman ini ada juga mas. Jadi ini jam berapa? Jam 11 mbak. Jam 11 ya. Kurang 2 menit teman-teman. Jadi sekitar 1 jaman lagi, persisnya jam 12 ya. Tepatnya ini mitosnya banyak sekali para pengunjung yang mendengarkan kayak ada suara tentara yang lagi berbaris mau perang teman-teman. Tepat jam 12, jadi mitosnya tepat jam 12 itu pernah ada pengunjung yang mendengar kalau di tempat ini tuh seperti ada suara tentara yang lagi berbaris mas. Jadi mau siap-siap gitu. Lagi berbaris mbak? Iya, jadi suara hentakan kakinya mungkin atau senjata-senjatanya gitu di area taman ini mas. Jadi tepat jam 12 itu mitosnya seperti itu teman-teman. Setiap jam 12 siang ya, bukan malam ya, siang teman-teman. Itu hanya suaranya aja. Jadi udah terbukti beberapa pengunjung yang mendengarkan suara tersebut. Ini tempatnya masih luas sekali teman-teman. Iya mbak, berhubung luas banget. Jadi iya. Untuk yang tempat-tempat sekitar sana maupun sebelah situ ya mbak, dilanjutkan sama Mang Asep sama Mbak Ismail lagi aja mbak. Boleh kalau iya, karena ini tempatnya sangat luas sekali ya teman-teman. Mungkin kalau satu hari saya di sini itu nggak bakal selesai, jadi nanti ada teman saya yaitu Mbak Isma ataupun Mang Asep untuk melanjutkan di Benteng Mendem ini. Jadi memang tempat Benteng Mendem itu terkenal dengan cerita mistisnya, tapi kalian harus lihat juga dengan keindahan alamnya teman-teman. Indah banget ini, jadi bersih ya, tempatnya sejuk juga sih. Karena mungkin ini habis hujan aja, jadi kelihatan kayak ada air yang menggenang. Teman-teman, ini dulunya itu adalah hutan lepas ya, jadi dibangun sama orang Belanda jadi seperti ini. Tapi ini indah juga ya teman-teman, jadi buat kalian jangan takut sih untuk ke tempat ini. Jadi nanti kalian nonton video saya terus jadi kalian takut untuk mengunjungi Benteng Mendem ini. Iya, harusnya kalian penasaran. Kalau kalian penasaran, kalian harus kesini membuktikan apa yang saya ucapkan ya teman-teman. Apalagi tadi di ruang klinik itu baunya, aduh Jan,
bikin pusing ya Mas ya. Ya buat kalian kalau mau berkunjung ke Benteng Pendem ini, jadi Benteng Pendem itu berada di Kota Cilacap ya, persisnya di pesisir Pantai Teluk Penyu. Jadi nanti ada tulisannya di atas Benteng Pendem Kabupaten Cilacap. Kalian boleh berkunjung ke situ dan bisa merasakan apa yang ada di sekitar wilayah ini. Oke teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian karena ini cuaca mau hujan ya Mas ya, mendung juga. Ditutup dulu teman-teman, nanti bakal dilanjutin sama teman saya. Dan buat Mas kameramen ada yang mau disampaikan Mas? Ya jangan lupa kesini aja deh Mbak. Jangan lupa kesini buat membuktikan sendiri. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian. Kalau ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lasos.